Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan ulang dari novel yang telah saya baca yang berjudul Daun yang Jatuh Tidak Akan Pernah Membenci Angin karya Tereli. Di novel ini peran utamanya ada dua, yaitu Tania dan juga Danar. Tania dan keluarganya hidup di dalam kesederhanaan. Mereka tinggal di kawasan rumah kardus. Tania memiliki adik yang bernama Dede, dan ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Aktivitas Tania dan juga Dede sepulang sekolah yaitu mengamen di jalanan atau dari bus satu ke bus yang lain dan pulang menjelang malam hari. Suatu ketika, ibu Tania dan Dede sedang sakit. Tania dan Dede pun mengamen hingga larut malam untuk membelikan obat ibunya. Ketika Tania dan Dede sedang beristirahat di sebuah terminal, Dede yang masih kecil merengek meminta untuk membeli es. Akan tetapi, Tania bersikukuh mengasih tahu kepada Dede jika uangnya dibuat untuk menebus obat ibunya. Tiba-tiba datang sebuah preman yang mengambil alih seluruh uang Tania dan juga Dede hasil ngamen tersebut. Tania yang masih berusia SD tidak bisa melawan dan mengelak preman tersebut. Akhirnya Tania dan Dede pulang sambil mengamen lagi di dalam bus. Dede yang merasa sudah sangat lelah, ia pun tidur di dalam bis. Akan tetapi Tania masih tetap mengamen dan menyanyikan lagu kesukaannya. Ketika sedang proses memintai uang kepada penumpang, kaki Tania terkena paku yang mengakibatkan darah segar keluar dari kaki Tania. Semua penumpang menatap bodoh Tania, akan tetapi ada satu pria yang bersimpati kepada Tania. Pria tersebut pun menghampiri Tania dan membersihkan luka Tania menggunakan sapu tangannya. Pria tersebut bernama Danar. Danar adalah seorang pegawai swasta dan juga penulis buku cerita anak. Karena Danar tidak tega melihat kondisi Tania dan juga Dede, akhirnya Danar mengantarkan pulang Tania dan Dede sampai ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Danar tertegun melihat kondisi rumah Tania. Kondisi rumah yang berada di kawasan kumuh dan juga kotor. Kemudian Danar pun berbincang-bincang dengan ibu Tania. Setelah kejadian tersebut, hampir 1 minggu sekali Danar selalu datang ke rumah Tania. Kehadiran Danar adalah kebahagiaan tersendiri untuk Tania. Danar memberi perhatian penuh kepada keluarga Tania. Danar menjanjikan sebuah kehidupan yang nyata. Singkat cerita, ibu Tania mengidap sakit kanker stadium 4. Tania dan Dede menjaga ibunya di rumah sakit. Danar pun ikut menjaganya sambil ditemani kekasihnya bernama Ratna. Tidak lama kemudian, ibu Tania meninggal dunia. Dengan kebaikan hati Danar, Tania dan Dede akhirnya diajak tinggal di rumahnya. Dan Tania pun disekolahkan di negara Singapura. Banyak perubahan yang terjadi di antara mereka. Sikap Danar yang cenderung beda memperlakukan Tania. Tania yang tumbuh menjadi remaja yang cantik, pintar, dan juga dewasa. Suatu ketika, Tania mendapatkan kabar jika Danar dan Ratna akan menikah. Tania yang diam-diam menyimpan rasa kepada Danar. Tania yang menghindar untuk datang ke pernikahan Danar dan Ratna. Sampai Ratna datang ke Singapura sendiri untuk menemui Tania. Memohon kepada Tania supaya pulang dan menghadiri pernikahan mereka. Namun Tania tetap kokoh bilang kepada Ratna jika dia tidak bisa hadir ke pernikahannya karena ada suatu acara. Tania mengelak dengan berbagai alasan. Waktu telah berlalu dan Tania mendapatkan kabar dari Dede, adiknya.
jika rumah tangga Danar dan Ratna sedang tidak baik-baik saja. Danar yang sekarang lebih banyak diam dan memilih pulang larut malam. Dan pada akhirnya, setelah Tania mendengar kabar tersebut, Tania pun memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Menengok kondisi rumah, dan setelah sekian lama, semua itu sudah terkuak jika Tania dan juga Danar sama-sama memendam rasa. Bertahun-tahun lamanya Tania memendam rasa kepada Danar. Tania yang berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi perasaannya kepada Danar, karena Tania berpikir jika mencintai seorang kakaknya sendiri, Danar yang sudah dianggap Tania sebagai kakaknya sendiri adalah suatu yang tidak mungkin. Akan tetapi terkadang keegoisan Tania pun muncul. Dia menganggap Danar adalah orang lain. Danar adalah seorang malaikat yang memang menolong kehidupannya. Jadi Tania berhak untuk mencintai Danar. Namun apalah daya Tania, orang sudah mengetahui jika Danar sudah memiliki kekasih, bahkan sudah menikah dengan Ratna. Setelah Tania mengetahui jika ternyata Danar juga memiliki rasa kepadanya, Tania sangat terpukul sekali dengan sikap Danar selama ini, karena dianggapnya Danar tidak bercerita atau tidak mengungkapkannya. Bagaimana bisa mengungkapkan rasa tersebut? Karena Danar beranggapan bahwa usia Tania yang terbilang terpaut jauh dengan Danar, dan Danar beranggapan bahwa itu tidak mungkin dia memiliki rasa kepada Tania. Akan tetapi hari demi hari hingga tahun berganti tahun, Danar tidak bisa mengelak bahwa rasa yang timbul di hatinya adalah rasa cinta kepada Tania.